Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Dewi Persik. Tetap di hitam putih, saya Dewi Persik dan sepertinya dia belum datang. Tapi kita kerjain dia gimana? Saya sebagai duta narkoba ganas dari Gerakan Anti Narkoba akan mengintip ada apa di dalam isi mobil Deddy Corbuzier. Bagaimana kalau misalkan kita keluar sebentar, kita lihat yuk. Dia tidak bakalan tahu pemirsa. Di Rumah Hitam Putih Live jam 9. Hari ini kita akan membahas tentang barang-barang apa sih yang digunakan oleh kebanyakan para artis. Contohnya adalah mobil. Ini adalah mobil pakai Alphard. Kenapa bisa kedengeran? Oke, kenapa saya pakainya Alphard dan kenapa banyak artis pakai Alphard? Karena ini mobil besar banget. Jadi saya di sini bisa tidur, barang-barang bisa masuk banyak dan ada DP. Mbak mau kemana Mbak? Ini mobil saya atau mobil Deddy Corbuzier ya? Mobil saya. Oh gitu. Mobil Anda ngecek apa? Anda ngecek apa? Saya sebagai duta narkoba. Oh, ngecek narkoba, silahkan. Saya ingin melihat ada apa sih isi di dalam sini semua. Buku. Ini apa ya? Apa ya? Saya juga nggak tahu itu apa. Nah, Anda bisa lihat dalam nih kalau misalnya kita buka ya. Ini apa ya? Aduh, ini gretek deh, heran deh. Oke, bentar, sebentar. Oh, ini mobilnya Corbuzier. Oh, ini ada permennya juga. Di sini tiduran. Ini ada kakinya bisa kita naikin ke atas, tiduran. DP sini DP. Hah? Jadi aku mau tidur di mana, Mas? Tidur di sini. Oh, tidur di sini. Oh, kita tunjukin, jadi kalau misalnya habis syuting bisa kecapean. sambil tiduran, pulang bisa sambil tiduran. Nah, tuh lihat, dapat nggak mukanya dia lagi tiduran di sono. Tuh, mantap. Saya mau nemenin di dalam, gimana caranya? Saya dari sana. Sepertinya mobil ini bisa dibuat rumah kedua Dewi Persik. Bagaimana kalau misalkan kita mau bulan madu dulu ya? Tetap di hitam putih ya? Gimana? Apa coba? Kita mau bulan madu boleh? Mau kemana? Oh, tunggu dulu, belum selesai. Udah ditutup. Mau buka belakang dulu, katanya mau meriksa bawa apa aja. Oh, gitu. Tolong dibuka belakang. Oh, Ini belakang. mobil nanti setelah itu mau dikasih Dewi Persik gitu? Langsung kasih DP. Oh, buat Promo, buat DP ya. Buat Kasih DP. DP buat DP. Gua keluarnya gimana? Kita lihat belakangnya. Belakangnya tempat Mas Didi, pemirsa. Nah, isinya di sini ada jas saya, ada celana saya, pokoknya udah rumah kedua. Ada dumbbell. Ini apa nih, Mas? Itu alat-alat saya. Make up ya? Alat make up, Ini sepatunya ini bermerek gak ya? Sepatunya bermerek gak sih? Sepatu dibongkar-bongkarin. Pacioti itu. Jangan ada dumbbell di sana ya kan. Terus? Dan baju-baju saya di sini. Jadi kadang-kadang kalau kita habis syuting atau kita mau syuting, semua pakaian dan semua alat-alat adanya di sini. Itu dia kenapa butuh mobil yang besar banget. Butuh mobil yang besar banget karena hampir 24 jam hidupnya di sini. Dan kalau bawa anak, bawa Aska tidur di sini juga. Oh gitu ya, bawa istri juga? Saya nggak punya istri. Gitu, duda ya? Oh, kenalkan saya janda. Oh iya, bagus dong kalau begitu ya. Ya, Kamu Mas Didi, naik mobil apa biasanya? saya naik mobil apa aja yang penting nyampe. Naik mobil apa aja yang penting nyampe? Iya. Naik mobil saya juga Tapi nyampe. pastinya produk-produk Eropa lah. Oh, belagu biasa, belagu. Artis belagu. Enggak, loh, LA juga Lenteng Agung. Oh, LA juga Lenteng Agung. Oke. Nah, itu dia makanya kenapa banyak artis pakai mobil-mobil besar, karena mungkin hampir setengah hidupnya ada di jalanan seperti itu. Dan juga boleh nggak saya pakai kacamatanya dikit? Kayaknya nggak enak kalau misalkan Dewi Persik nggak coba kacamatanya Deddy Corbuzier. Kira-kira apa sih mereknya? Coba lihat, boleh? saya pakai kacamata karena habis ngelas. Pantes ya, kok pakai apa aja pantes loh. Beneran deh. Gimana sih?
Ya ini dia tadi ngomongin apa sih? Ngomongin merek ya? Iya, soalnya memang tema kali ini memang kita berbicara tentang merek yang biasa dipakai oleh artis atau selebritas di Indonesia. Oke. Benar nggak KW nggak atau benar-benar asli Oh, gitu? memang ternyata ada loh yang beli KW-KW itu banyak banget. Oh gitu. Banyak banget. Itu banyak Tapi ternyata banget. di dalam sini semuanya asli dijamin. Apalagi mobilnya juga enak buat bobo. Maksudnya? Enak banget. Enak buat Asli. tidur ya. Iya, empuk lagi. Bagus. tapi memang kan kadang-kadang memang kita hari ini akan membahas tentang apa aja yang digunakan oleh artis dan juga produk-produk apa yang digunakan oleh mereka ya, dan kenapa mereka harus menggunakan produk-produk yang mungkin notabene dibilang mahal. Kenapa sih? Kalau pakai produk murah boleh nggak? Kalau pakai produk yang misalnya dijual di pasaran boleh nggak? Dan kalau misalnya pakai produk mahal, kenapa harus mahal? Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kita akan bahas itu dan ada kejutan buat semua nanti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Samping saya sekarang sudah ada Dewi Persik. Kalau ada Dewi Persik pasti fenomenal ya, bahwa dia kemana aja fenomenal deh pokoknya. Dan sekarang lagi sibuk ngapain? Katanya lagi bikin film horor. Ya. Kenapa sih kerja lu bikin film horor? Apa nggak cukup apa nakut-nakutin orang? Bikin was-was itu kan yang membuat fenomenal, Mas. Kalau misalkan nggak fenomenal nggak akan bikin was-was atau penasaran. Apa bedanya film horor ini sama film horor yang lainnya? Oh, kalau horornya Dewi Persik lain. Apa? Oh, terhipnotis seperti kita lihat Mas Didi kan terhipnotis semua. Apanya yang dilihat? Kalau Mas Didi kan dadanya. Kalau lihat saya maksudnya kan? Iya kan dadanya Mas Didi itu kan montok banget. Iya maksudnya kan benar, maksudnya atletis. Oh, atletis. Oh iya, memang harus. Saya lagi mencanangkan Indonesia bebas obesitas tahun 2014. Di sini penontonnya polisi semua juga. Dan kayaknya polisi semua juga setuju ya bahwa polisi-polisi dan semua orang harus bebas obesitas, betul ya? Wah, betul. Saya tadi datang ke sini tiba-tiba ada polisi, saya kaget, "Loh, kok ono polisi ya?" Saya pikir saya mau dibawa, Pak. Oh, jangan Pak, Maksudnya jangan. mau dibawa kemana? Mau dibawa untuk nyanyi di sana? Oh, jangan dibawa begini Pak. Aduh, nggak kuat. Mau sebanyak itu juga nggak kuat sama satu begini. Beneran, percaya sama saya. Jangan, beneran. Dan di film barunya DP harus nangis selama 24 jam katanya, tanpa efek tetes mata, dan harus nangis terus-terusan. Emang kamu bikin film apa sih nangis? Karena memang ini kan melo banget gitu, dalam arti dramatiknya itu dapat. Karena memang saya perempuan yang teraniaya, di mana saya diperkosa oleh majikan saya, tapi majikan saya tidak bertanggung jawab atas diri saya. Yang ada malah Mbak, kalau ada orang perkosa tanggung jawab nggak perkosa namanya? Oh, ada tuh Mas. Oh, ada ya? Ada loh, ada. Dia diperkosa dulu karena kalau misalkan enggak dia nggak mau nikah sama kita gitu. Oh, pengalaman atau? Enggak, bukan. Itu. Ya. Kenapa Pak kedip-kedip? Mas Didi kan tahu itu yang kedua. Terus apa sih? Terus, ya gitu deh. Terus? Ya gitu, akhirnya saya nggak mungkin pakai tetes mata yang pedih, itu nggak suka. Efeknya kan juga nggak bagus untuk mata. Jadi saya lebih baik nangis sendiri. Jadi mikir, oh ya kalau aku disakitin Mas Didi kayak gimana ya. Jadi keluar sendiri dari rumah saya. Kalau apa? Kalau disakitin siapa? Kalau disakitin Mas Didi Saya gimana tipe ya? penyayang kali, heran. Tapi coba saya mau tahu dong, kalau memang bisa nangis tanpa tetes air mata, buktikan. Harus ada budget lain dong Mas. Ya kan kita mau lihat dong aktingnya. Enak budget aktingnya, coba. Berakting sedih coba. Mesti saya apain dulu? Enggak diapa-apain. Nggak diapain, coba kita lihat ya. Harus harus cerita dulu, harus menceritakan bahwa misalkan saya harus nikah, tapi saya nggak mau. Kamu harus nikah, kamu dijodohin sama orang tua kamu nggak setuju. Tapi orang tua kamu maksa karena orang tua kamu terlibat hutang dengan seorang pengusaha. Siti Nurbaya lah. Jadi kamu harus nikah. Saya bisa nggak nikah dengan orang yang saya cintai, Mas? Saya nggak mau nikah dengan dia karena aku ketawa lihat Mas Didi. Ya kayak gitu lah. Ya tapi nangis tuh. Iya.
Luar biasa loh, bisa nangis langsung loh. Hebat ya. Tuh, gimana dong, Mas? Boleh pakai tisu, Mas? Enggak, tisunya ada, saya ambil. Bukan Mas, baju, Mas. bukan baju, tisu. Bajunya belum lunas, mahal lagi. Pakai tisu. Ya. Tapi bagus ya, bisa nangis tiba-tiba. Wah, ini luar biasa actingnya. Itu mengartikan bahwa DP itu aktris yang luar biasa karena bisa berekspresi, dan mengartikan yang kedua Bukan bahwa artis yang luar biasa, Mas. Bahwa Dewi Persik ternyata sering menderita sebenarnya. bahwa Dewi Persik sering menderita, dia Jadi artis luar biasa, dan yang kedua jangan percaya apapun yang dia katakan selama ini di infotainment karena semuanya bisa bohong ternyata bisa acting selama ini. Bohong semuanya ternyata. Enggak. Oh enggak ya? Enggak ya? Kalau kayak gitu-gitu enggak, karena buat saya prinsip hidup itu penting. Apabila saya menanam sebuah kebaikan, pasti akan kebaikan yang saya terima. Oke, tapi saya mau mengomentari penampilan Anda. Iya. Saya mau tahu nih sepatu apa sih? Pixie by Dipe. Apa itu? Brand dari Dewi Persik sendiri. Oh, jadi Anda punya brand sendiri? Iya. Jadi Anda bikin sepatu Oh, saya sekarang? punya toko, Mas, di Tanah Abang. Serius? Iya, grosir. Beneran? Beneran. Ini sepatu juga? Iya. Berarti murah dong? Murah banget. Tapi kalau misalkan dia sudah masuk ke mall mahal, bisa jutaan. Tapi kalau di saya cukup 300 ribu. Tapi bisa jutaan nih kalau di mall? Iya dong, baju juga begitu. Baju Mas ini misalkan, tapi cewek ya. Tapi bisa dipakai buat cowok juga sih sebenarnya. Tunggu, baju cewek bisa dipakai buat cowok? 60.000. Ya, 60.000. Kayak begini cuma 60.000. Kalau udah mall mahal. Ini Kalau udah harganya masuk mall kalau mahal. di mall berapa duit? Ya, Kisarannya berapa 1 duit? juta, 2 juta lah. 1 juta, 2 juta? 1 juta, 2 juta. Mungkin ya, sekitar segitu. 1 juta, 2 juta, Ya. Oke. Terus kalau pakaian sendiri, kalau baju? Kalau baju ini bukan brand aku. Harganya? Harganya ya alhamdulillah lah. Ya kira-kira aja berapa gitu, pengen Kan tahu nggak kan? boleh kita ini harga. Boleh, harganya berapa? Berapa? Ya, Sejuta, segitu. 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5, 6, 7. Ya pokoknya segitu. Berapa? 8 juta, Enggak sampai 8 juta. 6. Mereka tahu kok baju ini. Saya nggak tahu harganya berapa. Saya cuma seneng aja lihat bolong belakangnya. Tapi saya nggak mau tahu harganya berapa. Pokoknya 5 juta dapat nggak? ini berapa? 5 juta dapat Ini nggak? berapa? Hah? 5 juta dapat. Sepatu saya jelas mahal kalau sepatu saya. Coba lihat. Ini orang punya duit ratusan juta. Mana? Punya duit ratusan juta. KW nggak? Enak aja KW. Orang punya duit ratusan juta. Belum Nah, tentu. soalnya ada yang KW loh. Dengerin saya dulu. Asli? Orang asli. Orang punya duit ratusan juta. Belum tentu bisa beli sepatu saya. Oh ya, apa emang mereknya? Ya saya nggak jual soalnya. Kita tahu aja siapa yang mau beli. Ya kan sepatu saya. Mau saya jual berapa mau saya kan. Mas ini kok cowok-cowok cerewet banget sih. Gue dibayar ini cerewet. Terus seberapa penting sebuah pakaian mahal atau brand buat Dewi Persik itu seberapa penting? Sebenarnya sih semua tergantung kita percaya diri ya gitu. Maksudnya mau itu bermerek ataupun tidak, kalau misalkan kita percaya diri ya pasti akan tetap kelihatan cantik. Tapi kan orang-orang akan melihat ini mereknya kan. Kelihatan kok Mas, menilai. itu barang murah atau barang mahal. Kelihatan ya? Kelihatan, nggak Oke. bisa ditipu. Kita akan undang nih seorang pria yang menggunakan pakaian-pakaian bermerek ya kan. Kita mau tanya-tanya merek apa aja sih pakai sama dia, coba. Nazar! Halo kakak, apa kabar kakak? Kakak dari mana kakak? Sehat kakak? Sehat. Kayak orang main silat Kakak pakai tua. kakak. Kakak, apa kabar kakak? Ini kakak muda, baik. Ini kakak tua. Kakak tua, kakak muda. Kakak tua mencok di jendela. Coba. Kakak tunggu kemarin sebentar. kita baru pulang belanja kan kak? Dari mana? Mangga 2 Square. Kan kita lagi mau ngomongin mahal-mahal. Mangga 2 juga banyak yang mahal-mahal. Oh iya bener, bajunya baru. Saya pokoknya setiap ke hitam putih nggak peres ya, nggak bohong. Ini nggak- beneran? Beneran, nggak bohongan ya, beneran. Selalu baju yang baru. Wow. Pokoknya kalau nggak atasan, bawahan. Kalau nggak bawahan, atasan. Itu aja. Saya juga. Baru kan teh? Baru. Iya kan? Baru. Belum pernah dipakai kan sebelumnya tuh. Nah, ini baju baru. Baru. Bikin atau beli?
Beli. Beli? Iya. Tapi kayaknya gayanya selalu dengan kerah naik seperti ini. Ini belinya Kok pasti di masa satu mudanya tempat. Bang Haji Romai Rahmat sih? Enggak dong. Oh enggak dong. Nazar, bapak-bapak aja. Enggak. Ya Allah, Saya tega tahu, banget. saya Ya tahu. Allah. penonton mau tahu dulu harganya berapa ya harganya? Enggak, kalau harga mah relatif. Ya Biar- relatif berapa? Biar maksudnya kita pakai baju 50.000, 100.000, tapi tergantung. Kalau orang Arab bilang kalau muka itu kan wiji. Gue nggak peduli mau baju mau muka kayak gitu. Iya, jadi Gua tergantung peduli baju lu muka. harganya berapa. Kalau baju 50.000 juga, kalau muka di banyak cucok. Iya, tapi baju kamu berapa harganya? Iya murah aja kalau. Nggak mungkin murah. Pokoknya mah tergantung banget aja lah. Emang dijual gitu dong, balikin. Berapa ini saya coba lihat? Enggak ada harganya. Ah, lihat dulu Enggak ada mereka apa, harganya. nggak mau lihat dulu Enggak mereka. ada harganya, Mas. Jam tangan Enggak. partner. Jam tangan Aku partner. nggak enak kalau Ayo, begini. ayo. Jam Nanti tangan. pulang saya dirampok. Ada polisi banyak banget ini di sini kok. Tunggu. Enggak Mas Jen. Kalau aku ibaratnya sama lah, sama semua. Pokoknya baju yang penting nyaman dipakai, mahal murah relatif. Tapi Yang nggak, penting tapi nyaman. gini, orang-orang kadang-kadang menilai ini kayaknya jamnya palsu nih, ini kayaknya sepatunya palsu nih. Nah, kan Anda kan karena sebagai artis kan Anda sebenarnya jual diri kan? Ini berapa ini ya? Enggak, saya nggak Menjual. jual. Ini Silakan berapa duduk dulu nih Ini berapa maksudnya. ini? Ini berapa ini? Mahal tuh mahal udah. Oh, ini dijual aja. Ini buat saya nih. Mas Ded, saya mau itunya dong. Mau tadi apa? Di mobil ada sepatunya buat saya ya. Nanti pulangnya saya minta satu yang tadi Ya dipegang. buat kenang-kenangan nih jadi kubusan Ya gitu. dong, kacamata teh dari sepatu kacamata. aku. Ya kan ya? Iya, Ya nggak, kacamata Kak? bagus. Cucok pasti pakai ini Cucok. kacamata. Ya kan, Ya, ini terserah mau apa ini Teh Dewi, aku sepatu. Atau jam tangan. Ini rampok ya. Jamnya apa ya? Rampok kan tuh. Ini asli nggak? Ih, jamnya Atau ini ya. Mas, jamnya coba. Mana? Ih, bagus ini juga. Ini ya. Ini, teh ini. Aku ini. Ambil sepatu sekali. Duduk, bentar, bukan dulu buat masak. Tangan dong. Capek gue. Tunggu, kita mau bahas, Saya. kita mau bahas barang-barang apa yang menurut Anda, Nasyar, yang harus memiliki brand. Kalau contohnya saya, jam harus ada brandnya, kacamata harus ada brandnya, sepatu harus ada brandnya. Kalau yang lain nggak penting. Karena kadang-kadang nih kalau misalnya, saya jujur aja gitu, kalau misalnya ketemu klien dan sebagainya, kan kita tuh menjual diri kita sebagai seorang Lebih prestis. seniman ya. Dia akan menilai gitu. Kalau misalnya Anda pakaian aja lusuh, mau harga mahal-mahal, ih dari mana? Nah gitu. Kalau menurut Nasar apa aja? Kalau menurut aku harga relatif. Memang perlu penampilan ya, maksudnya brand ataupun apapun yang kita pakai memang perlu karena itu untuk menunjang apa ya, menunjang karir, menunjang gitu maksudnya kalau seorang itu kalau kita manggil artis ini tuh ya gila deh dia tuh segala yang dipakainya tuh brand. Tapi nggak selalu harus kita setiap ketemu orang harus pakai yang brand, dari ujung rambut sampai ujung kaki pakai yang brand. Kalau ada duitnya Mas, kalau jobnya nggak ada mau ngutang. Tapi ada yang masain kan? Kalau ada yang maksain banyak, cuman akhirnya kalau aku punya sifat gini, adanya cuman ini pakai, gitu misalkan gini, kayak jam, ini jam udah lama banget Mas, udah lama banget, udah ada 2 tahun. Jadi aku misalkan aku suka pakai ini, suka aja biar ada jam yang lain, aku sukanya ini. Karena kalau misalnya buat penonton yang tidak tahu ya, jam itu ada yang harganya ratusan juta sampai miliaran rupiah. Kayak jam tangannya Mas Dedi tuh pasti di atas Ratusan 200 juta, Kak. Kak, di atas 200 Oh, tapi juta. enggak ada diamondnya. Itu di pinggir-pinggir ada. Enggak ada. Dibikin lama lagi aja hitam putih, jadi kan bisa beli diamond yang merek ini. Oh, Terus buat kamu gitu ya. Enggak, saya nggak suka perhiasan. Saya nggak suka diamond. Nah kalau misalnya Nasar sendiri misalnya pakai cincin nih gitu, itu cincin diamond semua tuh kayaknya langsung ditutupin. enggak juga. Punyanya cuman enggak, kalau aku sih karena aksesoris aja. Ini tuh aku dikasih dulu sama seseorang yang memang baik sekali sama aku gitu loh Mas. Maksudnya almarhum. Oke. Dia ngasih almarhum Bapak Haji Nurman ya, dia ngasih aku satu, maksudnya dia bilang katanya Kenang-kenangan. Tapi kita mau tahu nanti diamondnya asli apa tidak setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke. Ingat bahwa ini kita bukan ajang pamer ya, tapi kita ingin memberitahukan juga ke masyarakat tentang apa sih yang digunakan oleh
para public figure dan kenapa menggunakan barang-barang mahal. Karena saya punya cerita nih lucu. Saya pernah satu saat lagi jalan ke mall, saya lagi pengen beli sepatu gitu, dan sepatu saya mau beli sepatu produk Indonesia. Nah, produk Indonesia tuh bagus-bagus produknya. Saya lagi milih-milih sepatu, tiba-tiba ada ibu-ibu di samping saya. Dia nanya begini, "Mas Dedi, ngapain?" Ya udah jelas toko sepatu kan. Saya bilang, "Beli sepatu, Bu. Masa beli kulkas?" gitu kan. Terus saya bilang, "Oh, beli sepatunya di sini. Emang kenapa, Bu? Kenapa beli sepatunya di sini, Mas Ted? Udah nggak laku ya sekarang?" Nah, jadi masyarakat itu ternyata menjudge. Masyarakat itu ternyata menilai apa yang digunakan oleh public figure. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Pernah. Maksudnya disindir atau disinggung orang gitu. Beli bahar apa? Oh, masih mau belanja ke tempat gini, gitu-gitu kan? Pernah. Oh iya. Pastilah Mbak ya, pasti gitu. Apa yang diomongin biasanya? Pernah lah aku ke salah satu toko dengan membeli salah satu barang baju lah ya gitu. Terus dan itu kredit banget tokonya. Jadi belanjanya tuh nggak tenang gitu karena kan rame banget ya. Cuman kalau aku berpikirnya gini, itu bagus. Kenapa tidak gitu ya? Kenapa nggak diambil gitu? Karena itu bagus gitu. Kalau kita cari di toko yang harganya begitu dilihat sekian puluh juta apa segala macam, begitu dipakai, buat apa kalau nggak cocok? dicuci, ada loh Mas. Begitu dicuci, warnanya menurun atau kisut atau walaupun jutaan harganya ya? Aduh, banyak banget. Banyak banget. Oke, tapi pernah nggak merasa pede kalau misalnya pakai barang murah? Iya Mbak. Kalau saya nggak sih, barang apa aja yang penting menurut saya, aku kayaknya Dewi Persik kayaknya bagus deh pakai ini. Oke, pernah nggak merasa nggak pede kalau pakai barang palsu? Oh iya, saya nggak pede. Nah, beda nih barang murah dengan barang palsu. Saya nggak pede. Saya lebih baik pakai barang murah, tapi ya ini aku daripada aku pakai barang yang biar kelihatan aku lebih prestis, tapi ternyata itu palsu atau KW. Aduh, nggak banget. Bener. Kalau kita pakai satu brand, Kan anggap aja tas Hermes. Premium, ya. iya. Nah, Premium nggak apa namanya. saya nyebut merek nggak apa-apa. boleh sebut merek boleh ya? Boleh. Tadi kata kreatifnya boleh katanya. Boleh, sebut Produsernya aja. juga bilang boleh katanya. Bukan ada maksud riak lo ya pemirsa. Maaf ya, ini para penonton Iya. mungkin takutnya nanti kan berpikirnya aneh gitu ya Iya. kalau kita komen. Ada loh salah satu barang yang tadi disebutkan oleh Mas Dedi, Hermes itu paling banyak KW-nya. Paling banyak KW-nya. Paling banyak di antara Aslinya semua. ratusan juta, KW-nya Iya, KW-nya bisa di bawah itu, bisa jauh banget. dan nggak pede tuh ya kalau beli palsu dong. Dan kalau orang yang ngerti banget brand, itu begitu bawa tas itu misalkan gitu ya, Tahu. dia tahu itu Palsu. falsafah Pancasila. Nah, jadi ketahuan. Falsafah Pancasila. Jadi ketahuan palsunya. Falsafah itu palsu. 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 Pak Polisi semangat. Iya Pak. Seragamnya Pak Polisi ini boleh nggak tanya? Boleh. Boleh. Pak Polisi, seragamnya bapak-bapak ini asli atau palsu Pak? Dijamin asli. Mbak Ono, ibu-ibu Mbak Cici. Siapa? Iku. Oh, Ono. Bu Polwan. Ya. Selamat malam Bu. Selamat malam Ibu. Oke. Jadi itu ya kalau kita pakai barang palsu pasti nggak pede karena sebenarnya banyak banget barang palsu. Tapi ini mau nanya nih jujur aja, baju lu harganya berapa? Kalau aku ini Tadi udah di ini loh, di briefing Boleh. tadi sama Boleh, ayo kreatif. sebutin. Ayo. saya tuh paling ribet Nggak kalau apa-apa, ngomongin. udah berapa? Aduh nanti soalnya suka ada yang komen apa lagi. Enggak, ini bukan memamerkan kekayaan, Maaf tapi ya Allah. Karena ada alasan-alasannya. Sebelum saya menyebutkan harganya berapa, saya baru tuh dikasih tahu tuh di whiteboard tuh ya, dibilang saya mau nanya dulu sepatu yang dipakai sama Mas Dedi harganya berapa? Sepatu saya pakai sekitar 6 juta 7 jutaan. Boleh tahu nggak mereknya apa? Kalau nggak salah ini Paciopi. Tapi saya pakai ini udah 4 tahun. Jam tangan? Karena saya pakai Jam hanya. tangan ini namanya mereknya apa? Tunggu. Saya pakai ini hanya untuk show. Oh gitu. Jadi ada sepatu yang saya pakai sehari-hari, ada yang sepatu yang saya pakai hanya untuk di panggung. Dan kalau di panggung harus terlihat bagus, harus terlihat mahal dan tidak boleh palsu gitu. Tapi kalau sehari-harinya saya beli sepatu apa saja, tapi di panggung harus berbeda. Kalau jam. Jam yang saya pakai lagi saya pakai mereknya Rolex. Oke. Berapa kira-kira itu Mas jamnya? Ya, kisaran apa ya? Kalau bicara mobil kamu kebelilah. Harga mobil maksudnya gitu loh Mbak. Harga mobil aku DP-nya maksudnya. Enggak, mobil DP. mobil-mobilnya. Semobil apa? Seharga mobil. Emang apa mobil aku? Nggak tahu. Baju. Ya kalau ini mah ya murah lah. Ayo baju berapa? Ayo.
Ini tuh Mas, kebetulan Gak ada basa-basi. Berapa duit? Cepat. murah ini mah. Berapa? Ya sekitar segitulah. Berapa tuh kan? Ya, gak adil ya. Ya kalau nggak Jujur. 3-an lah. 3 apa? 3.000. 3.000 US maksudnya ya? 3 apa? 3.000 US. Bukan mahal banget. 3 apa? Gak ada duit mbak. Hah, 30 Ini juta? udah rajukannya loh. Enggak. Aduh Mas, mahal. Enggak. ini ada Enggak. rajutannya loh. 30 juta. 300.000 di pasar pagi. Enggak. Ayo berapa? Jujur. Tak boleh bohong. Berapa? Jujur. Ayo jujur coba. Jujur, cepat. Ayo, cepat. Ayo toh. Ya. Mereknya apa dulu? Enggak mau. Ini keringetan ya. Mereknya apa? Udah, pokoknya itu aja mereknya itu. Harganya? Harganya piro? 32. 32 apa 32 juta? Enggak 3,2. 3,2 juta. Ya. 3 juta 200. Ya. Oke, kenapa keringetan? Takut itu dibuka ya, bajunya Mas. Aduh, bener-bener saya deg-degan karena kalau menyebutkan harga tuh jangankan menyebutkan harga. Ya. Pasti ramai itu nanti di Twitter tuh. Sombong lah, apalah, yang riak lah, yang apalah, yang apalah. Ya. Aduh, kalau baju Mbak tunggu Dewi dulu. saya tahu Mas. Kalau Anda masih berkarya, bisa bekerja dengan baik, menggunakan uang sendiri, tidak masalah. Iya. Ada kalau misalnya ada public figure yang barangnya mahal, nggak tahu kerjaannya apa, nah itu mungkin masalah. Baju lu harganya berapa? Saya tahu Mbak. Baju lu harganya berapa? Berapa sebut? Ini murah. Jujur. Ini Mas. Ayo. Kadang-kadang murah menurut kita belum tentu. Ya udah, ayo berapa? Alas cepat, ayo. Pasti di atas 5 juta pasti. Mas kalau ngundang kita itu salah. Seharusnya yang diundang itu yang ria-ria itu yang ditaruh di Instagram. Inilah itu. Padahal belum tentu itu asli atau benar. Siapa? Kita tahu. Siapa? Emang ada siapa? Enggak tahu. Loh, nanti saya undang, saya butuh tahu dulu siapa, ntar saya undang. Udah ntar rame lagi deh, ribut lah. Ya udah, baju berapa ini? Berapa udah? Berapa? Kalau nggak saya Ayo. panggil manajer aja Mbak Fani. Nah, saya panggil ayo, manajer. berapa? Dia enggak tahu aku belanja sendiri. Berapa? Ya wis ono wis Mas. Wes, Berapa? 5 juta Pak. 5 juta? Ya segitulah pasti udah, pokoknya segitulah. Ya. Kalau enggak berarti lebih mahal. Pokoknya budgetnya Trans TV sedikit dikurangi 2. Iya. Sedikit, saya bayar Sedikit kamu, dikurangi saya dua. bayar kamu Jadi sini aja. budget Yai berapa sen Budgetnya sih? jadi bintang tamu dikurangi 2. Emang budgetnya berapa sih? Segitu. Gini deh, kalau show. Oh Mas, budgetnya 20. Budgetnya 20 berarti dikurangi. 18 juta bajunya, luar biasa. Enggak. Orang siapa yang nggak tahu Dewi Persik? Begitu kontrak show kok keluar kota di atas 70 juta Mas. Tanya Mbak Fani tanya manajer. Nyanyinya kan 17 lagu, 16 lagu, goyang-goyang aja. Kampanye artis. Hah? Paling mahal. Kita kan penyanyi dangdut artis kampanye ya Mbak. Paling mahal. Cuman begini, cuman nyanyi satu lagu karena artisnya banyak, udah gitu datangnya pakai helikopter 150 juta Dewi. Ayo Mbak, jangan Mbak, tapi nggak apa-apa itu rezeki loh. Pak tenang aja Pak, ini kan bentar lagi kampanye Pak, saya kasih diskon Pak. Oh berarti bener 150 juta ya? Bener Mas, aku nggak peres-peres. Ya kalau jauh Mas, ke misalkan kayak ke timur-timur. Sesuai dengan nama besar Dewi Persik, sesuai harga gitu loh Mas, gitu loh. Anda waktu nunjuk nama besar nggak usah salah nunjuk, oke? Ya. Aduh Mas, ya Allah gede banget. Sekian. Ya udah ya kamu stand in Dewi Persik. Aduh Mas gede banget. Enggak. Kalau gitu bajunya 18 juta ya? Enggak. Berapa? 7 juta setengah. 7 juta setengah. Iya. Ini ngomong. Mereka tahu kok harga ini banyak kok di Mbak geser dikit, Mbak Iya, saya iya. kegedean badannya. Sopak kagak muat. Oke, sepatu berapa sepatu? Enggak, sepatu murah. Oh sepatu, murah. iya. Berapa? Kayak punya Mas Ayo, Dedi. terakhir, berapa? Kayak punya Mas Dedi. Berapa? Mas Dedi tadi yang kayak snack. Enggak, ini hadiah. Ya udah berapa Hadiah. kalau beli berapa? Nggak tahu, karena hadiah. Oh karena hadiah. Karena waktu itu ulang Oh, tahun. tadi Anda bisa bilang murah. Hah? Ya. Ya pokoknya ini sebetulnya bilang murah karena ada bininya, hadiahnya dari orang lain. Maksudnya. Siapa Mbak?
Boyku. Oke. Wah, ini prahara rumah tangga ini. Saya nggak mau bahas lagi. Ya udah, terakhir. Walaupun hadiah, saya mau tahu harga cincinnya berapa. Oh, kalau ini mah hadiah. Ya, kalau beli berapa? Nggak tahu. Nanti kita tanya ada pakar cincin. Kita tanya ada pakar cincinnya. Iya. Kayaknya bisa ratusan juta. Untung aku nggak pakai cincin. Nah, setelah ini kita akan mengundang seorang pakar uji berlian. Kita tanya harganya berapa langsung dengan pakarnya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Seperti janjinya tadi ya, tapi tunggu sebelumnya mau tahu dulu tadi agak loncat sedikit, filmnya kapan tayangnya? Jangan lupa pemirsa di rumah, tanggal 26 September Pantai Selatan ada Dewi Persik di situ, tentunya menghibur Anda dimanapun Anda berada. Mbak, judul filmnya Pantai Selatan. Pantai Selatan. Jadinya apa, Mbak? Dewi Ular. Oh, ya Allah. Oke. Jangan lupa saksikan loh, karena di Pantai Selatan beda-beda banget. Dewi Persik jadi ular, Mas. Belum pernah kan di dalam tubuhmu ada ular Dewi Persik? Oh, belum. Yang ada ular Deddy Kobuser kan? Ini ular Dewi Persik. Maksudnya ular masuk ke tubuh saya gitu? Iya. Pemirsa, inilah suami istri yang memang mengidam-idamkan buah hati. Hah, hubungan? Cara merangsang sesuatu bisa oh nggak boleh ya, kan nggak ditiut ya. Oh ini live ya. Oh iya. Oke, ulang lagi. Wah, Bapak polisinya benar dong. Tapi kata-kata itu tidak merangsang nafsu makan pada malam hari. Iya. Obat ada untuk merangsang nafsu makan. Iya. Untuk menumbuhkan jadi kalau misalkan kampret, kita rambut nggak usah dibawa-bawa. Jadi kalau misalkan mengikuti program ini before dan afternya seperti ini badannya. Ini maksudnya apa sih, Mbak? Ini kan maksudnya bapak-bapak gembala gede gitu. Enggak, ini tetap ada dada tapi empuk. Kalau itu keras. Ini ada dada tapi keras. Oh, iya. Pilih yang mana? Apalagi yang keras. Nanti Mas ini lagi ikut program, nanti bisa jadi kurus. Enggak, aku gratis ya. Gratis. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, masih di tengah malam. Gratis. Tadi juga ngomongin ya kan, dia mau ngurusin badan katanya. Pokoknya Indonesia harus bebas obesitas 2014. Bener. Ya, buat Anda yang nggak tahu caranya, ke website saya di www.readyforfit.com. Tapi bapak-bapak polisi di sini badannya semua bagus ya. Polisi-polisi di atas sini luar biasa. Pak polisi, saya mau tanya dulu. Kira-kira berapa harga cincinnya Nazar? Kira-kira berapa harganya jam Rolex-nya Mas Deddy Kobuser? Bener Mbak. Berapa? 100, 200. Cincin berapa? Lo ngatus. Jam. Kita panggil ahlinya, tolong Pak, silakan Pak. Ini adalah Bapak Haris. Ayo. Oke, Pak Haris. Lagi mikir apa gitu Mbak yang mau dikeluarkan. Pak Haris, apa kabar? Sehat. Ini adalah ahli berlian. Kita cek Pak, tolong cincinnya dicek berliannya Pak. Tadi gue udah briefing di belakang. Kalau kagak asli jangan diomongin gitu. Tenang aja. Ini kita tahu bunyi kan tit gitu. Ini mah tetangga, ini mah di rumah. Ya Bah ya? Asli udah. Pak, saya bisa periksa boleh? Apa itu? Periksa pakai ini ya? Boleh. Bisa. Dicek dulu. Mbak, wis tambah. Wis lah, ini apa tuh? Aku bisa. ahli nih Mbak, wis. Mbak periksa Mas Dedi aja udah. Silakan tepuk tangan buat. Ayo kita lihat. Oh iya. Mari bercinta. Mari bercinta. Wis. Itu lagunya siapa ya? Bikin show. Mulai itu kan. Infotainment banyak di luar. Asli. Emang dari apanya, Pak? Coba dong. Oh, enggak. Setahu saya pakai yang begini nih, yang panjang seperti ballpoint. Tit ya. Ya ini kan batu, yang itu berlian. Oh, berliannya asli Pak ya. Kalau berliannya asli segini banyak harganya berapa Pak? Segitu banyak. Kalau dibuat cincin seperti itu ya mungkin sekitar 20-25 juta. 20-25 juta. Oke. Cincinnya aja. Cincinnya saja. Kalau misalnya batu asli nih Pak, harganya berapa nih Pak? Batu asli itu sekitar harganya, coba saya lihat lagi. Boleh. Ini jamrut ya Pak? Kalau asli nggak lepas di tangan saya. Aku nggak ngerti Tapi batunya 125 juta. 125 juta, thank you.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ini apa ini? Ini cincin kawin Pak Wis. Nggak mau dilihatin juga? Oh iya, takutnya palsu. Kayaknya kejadiannya seperti itu, Bu. Ayo dong, ini Tunggu dulu. Itu kan artis yang kemarin, yang palsu, cincin kawinnya sampai dijual. Tunggu. Asli. Cincin orang lain kawin mah nama istri, kamu kok namanya made in Taiwan? Enggak. Ini ada nggak sih cincin nikahnya, ada nggak ini? Udah nggak. Udah nggak ada ya? nikah. Oh, udah nggak ada. Kalau jadi harga bisa berapa tadi? 125 jutaan? Ya, kalau Katanya ada jamurnya asli kurang lebih ya 100. katanya ada yang lebih mahal ya? Kenapa? Ada yang mahal sekali. Ada yang lebih dari sini ada. Sampai berapa, Pak? Sampai miliaran. Sampai miliaran. Kan harga. tergantung jenis Paling mahal berliannya berapa? dong, Mas. Untuk udah. No limit. Untuk color stone itu no limit. No limit ya? No limit. Berlian paling bagus dari daerah mana, Pak? Dari Semua- negara mana? Afrika? Sebetulnya Indonesia berliannya bagus ya. Dari Banjarnya, dari Cempaka. Medan. Cuman hanya enggak di Banjarmasin. Martapura itu ya. Kalsel ya, Kalimantan Oke. Selatan. Nah, bedain asli palsu gimana, Pak? Kalau berlian. Jamrut. Berlian. Ya ada inklusinya di dalam ya. Caranya? Sertifikat lah ya gitu-gitu. Ya kita bisa pakai loop ini. Pakai loop kita bisa tahu. Kalau alat, Pak, ini pencet-pencet ini? Ya pakai alat bisa juga. Bisa juga. Bingung gue penasaran banget Kalau apa jamrut? pakai alat Ya. ya. Pak pakai loop coba lihat, Pak. Kalau jamrut, Pak, taunya dari mana? Jamrut dari inclusion ya, dari Apa itu inklusi itu apa? Inklusi ya tanda-tanda batu. Mas udah dibersihin belum, Mas, telinganya? Sorry. Mancing. Janda ketemu duda. Jangan salah lo, ye. Nanti kamu bilang-bilang ke janda jadi duda berterasa, ye. Iya, amin auzubillah min zalik. Jangan. Auzubillah min zalik. Ini acara apa? Ini acara apa? Oh, nggak tahu. Tapi kalau berlian bisa untuk investasi kan ya? Harusnya Jangan bisa, ketawa. asal Ntar berantem sama bininya di Oh, enggak. asal ketika saat membeli berlian itu membeli dengan standar yang benar harganya. Beli dengan standar harga yang Ya, benar. jangan juga ketika harga 50 juta misalnya dibeli dengan harga 75 juta. Oke. Investasi itu dalam jangka panjang tidak begitu menguntungkan. Ketika 3 sampai 4 tahun harganya baru sampai 75 juta. Oke. Anda pengalaman nggak mungkin ketemu artis yang beli cincin berlian sampai miliaran gitu, ada nggak? Saya belum pernah ketemu sih. Belum pernah Oh, berarti ketemu. selama ini- Berarti selama ini artis-artis belinya palsu Artis-artis yang gitu. Pak? pakai itu. Maksudnya Wah, saya nggak tahu. enggak, biasanya kalau yang pakai batu, maksudnya gini, kalau artis biasanya kadang-kadang mungkin batunya tidak selalu asli, maksudnya tidak selalu yang mau miliaran karena kan ya mungkin Fashion. aja gitu batunya, mungkin batunya batu apa Batu apa ini. giok apa gitu kan bisa Batu kristal. kristal gitu ya. Berlian. Oh, itu bukan berlian ya? Mungkin Iya. diamondnya yang atau banyak. sintetis, apa sintetik apa? Amazonite. Silikon. Hah? Amazonite. Ya, Amazonite. Amazonite itu menyerupai berlian. Lah, Hampir kekerasannya hampir mirip loh, menyerupai hati-hati loh berlian. pemirsa. Nah, itu bisa nipu juga, orang nipu bisa pakai itu. Bukan berlian. Bukan Makanya itu Mas Didi. namanya. Jadi di sini faktor trust itu nomor satu. Zircon. Dari siapa kita mau beli, ya faktor kepercayaan itu utama. Ya, sertifikat itu hanya penunjang. Sertifikat itu penunjang. Karena sertifikat tun bisa dipalsukan ya, Pak ya? Bisa dipalsukan. Bisa dipalsukan juga. Ya. Oke. Jadi Anda pernah menjual cincin paling mahal harga berapa? Bapak ini emang jualan? ya miliaran juga. Miliaran ya? Bapak jualan ya, Pak? Jualan dia. Bisnis kalau orang India, orang Arab biasanya suka ada yang bisnis batu. Oh, India. Namaste. Namaste lain lagi ya. Oh, ya namaste. Namaste gitu dong mestinya ya. Oh iya, namaste. Apa artinya? Salam. Salah. Oh, salam. Apa kabar lu pulang kemana gitu? Kalau DP koleksi berlian? Enggak. Enggak. Emas. Bohong Mas Dedi. Ya iya di sini mah nggak akan diomongin. Nyanyi pernah bareng sama aku. Dia memang tidak pakai batu ya. Tapi batunya tuh satu mata satu gitu. Tapi kalau kata orang gede banget. Aku nanya itu Apaan kira-kira sih? 6 karat lah. Kalau 6 karat berapa? 6 karat berapa? Mi? Warna apa? Enggak, batu diamond Diamond, aja. diamond. Satu mata Iya. satu. Tergantung warnanya apa, clarity-nya apa. Oke, anggaplah Warnanya ini aja kayak mahal ya apa burilak murah? aja, nggak burilak Enggak, aja. setahu saya enggak. Ya bisa 600 juta. Bisa 600, 700. Penonton yang dipakai sama Karibia 600 juta. Coba bayangkan, ayo. Amin, amin. Tapi Mas Dedi, kalau aku pakai ini, misalkan aku kan nggak tahu ini namanya dikasih, terus harganya segitu sesuai. Karena memang bayaran aku kan memang ya ada enggak gitu Apa kan. nih? Apa ada enggak? Tapi Kalau temen gue mau manggil lu 90 juta ya. Bisa banget.
Coba gini, coba kalau Pak Haji tuh. Udah di Kalau nggak bisa Dewi Persik, udah ganti itu si Nazar. Baik pemirsa Hitam Putih, dimanapun Anda berada, saya dengan Dewi Persik akan mengajak pemirsa dimanapun Anda berada untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan Bapak Aik. Loh, ini Mas, acara Hitam Putih. Mas ini kan bintang tamunya kan? Iya, Mas kan presenter yang hitam. Sebelumnya harus presenter yang putih. Sebelumnya harus saya present dulu. Deddy Kobuser harus masuk, jangan langsung masuk ya udah, gitu dia dong. udah masuk. Harus saya present dulu. Oke. Cepat. Beri tepuk tangan buat Deddy Kobuser. Mas Deddy, apa kabar? Selamat malam. Baik, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Mas Deddy sudah berapa lama menjadi janda? Udah capek nanya. Bukan janda juga. Jadi apa, Mbak? Udah beres? Ya, oke. Batu lagi. Makasih. Oke, udah selesai pembahasannya? Udah. Silakan pulang bintang tamunya kalau gitu lagi ya. Oke. Ya, tapi malam hari ini kita bicara tentang gaya-gaya dan style-style dipakai oleh teman-teman public figure semua ya. Ya. Bukan untuk menunjukkan kekayaan tapi untuk memberikan masukan ya, masukan juga pengetahuan ya untuk teman-teman semua pemirsa yang ada di rumah gitu. Oke? Ya. Oke? Oke. Jadi intinya, ini ada VT nggak ada? Hah? Ada VT nggak ada? Apa sih? Ada VT nggak? Nggak Kan ada. tadi katanya VT artis yang menggunakan Enggak. Oke. Jadi penonton hari ini spesial khusus karena penontonnya polisi-polisi semua Mbak. Ya. Termasuk kita bintang tamu dan seluruh kru Hitam Putih Itu apaan? akan dibagi kacamata sama Mas Deddy Kobuser. Enggak. Dan kacamata tadi Ngaco, diberikan kacamata kepada cuma saya. satu. Ya kan untuk aku kan? Ngaco. Untuk aku. Jangan lupa musiknya dikit. Oh jadi kacamata cuma satu, berarti tadi ngomong katanya aku mau Ini dikasih. kacamata. Gak jadi berarti, gak jadi. Gak tahu. Udah. Enggak. Kak, potong aja Kak, Enggak, tadi bahas paruh Kak. Tadi kan bahas kacamata yang saya pakai. Pak, ini di mana, Pak? Tunggu dulu. Tadi bahas kacamata yang saya pakai, ya kan? Kalau kacamata yang saya pakai ini kan, saya pakainya selalu ini. Kalau ini kacamata saya pakai. Kacamata kesayangan. Iya, mereknya Oakley. Aku lihat di Twitternya kok di situ ada foto-fotonya juga pakai Betul. kacamata. Banyak yang nanya kan, tadi kan nanya harganya berapa kan? Harganya kalau Oakley itu sekitar 2 juta 3 jutaan. Saya pakai kacamata Ya. harga segituan. Ya, Dan ada ya, yang ya. mahal, ada yang murah. Tapi Oakley sekitar 2 juta atau 3 jutaan. Itu yang saya pakai. Dan ini memang yang saya pakai setiap hari. Memang saya pakai ini karena di muka saya menurut saya matching banget gitu. Ya. Bagus banget. Dan Sporty lah ya, Mas. kalau pakai kacamata yang palsu atau yang murah kadang-kadang Mari bercinta. Mari. kadang-kadang kita bercinta. pusing gitu karena kacanya bukan kaca yang Langsung lihat baik untuk kacamata dipakai Mari gitu. bercinta. Ini yang saya pakai dan buat kasih tahu Anda semua polisi di sini di bawah kursi Anda semuanya ada Oakley kacamata untuk Anda semua. Cek bawah kursi Anda sekarang. Ini adalah persembahan dari Optic Says dan Oakley untuk Anda semua. Buka kacamatanya. Buka. Buka dan itu adalah Oakley asli buat Anda semuanya. Mas. Untuk menghargai bapak-bapak polisi yang ada di sini buat Anda semua. Oke, buka dan coba dipakai Oakley-nya. Buat bapak-bapak polisi semua, yes. Maka jangan gue suruh bagi batu. Jangan ampun. Tekor itu mah beneran. Jadi baking. Udah kita kasih semuanya buat penonton yang ada di sini. Pakai dasar. Jadi kalau Anda bertugas sekarang semuanya pakai kacamata Oakley ya, oke? Oke. Apa? Mbak. Tunggu. Jangan sedih dulu. Jangan sedih, isinya mana? Sebentar. Ini bukannya gimana? Oh itu di situ. Aduh. Oke. Jangan sedih dulu. Bentar. Bukan hanya itu doang, tapi semua kru Hitam Putih di sini juga, Ben. Bagi-bagiin aja buat kru-krunya semuanya, pokoknya semua dibagiin kacamata. Semuanya pokoknya. Oke,
Oke, pokoknya nanti setelah ini datang ke tempat gua bagi-bagiin kacamata Oakley-nya dan ini asli ya, bener-bener asli kacamatanya buat Anda semua yang hadir di Hitam Putih pada malam hari ini. Oke? Dipakai pokoknya. Dan itulah dia. Saya harus menutup acara ini. Terima kasih buat semua yang ada di sini. Terima kasih juga buat Mas Dedi, terima kasih. Thank you. Terima kasih buat polisi-polisi yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa membawa berkah buat semuanya dan ingat untuk bisa menghargai orang lain, kita harus memulai dengan menghargai diri kita sendiri. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih. Nazar! Ayo kita nyanyi sama-sama, Bapak Polisi berdiri. Mi, ayo di sini Mi. Mbak, wes Mbak, fotonya Mbak. Nanti sambung Mbak. Ayo joget sambil pakai kacamata dari Bapak Deddy Corbuzier. Aduh, terima kasih ya Mas Deddy. Sama-sama tepuk tangan yuk. Yang udah pakai kacamatanya Mas Deddy, mana suaranya? Hey! Sejak jumpa dia di suatu pesta, apa yang ku rasa, hatiku berbunga. Lama ku mendamba gejolak asmara, kini ku merasa padamu Haidara. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan, kemana mata memandang. Saya mau ajarin nyanyi, hai hai hai, semua ya. 1, 2, 3. Hatiku tergoda, lagi. Nah seperti itu ya. Siap? 1, 2, 3. Lagi. Kurang keras. Hidup polisi. Lama ku mendamba gejolak Bapak, aku soalnya polisi. Oh gitu ya Mbak. Padamu Haidara,